Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Persembahan musik puisi karya Menik Siti oleh TM On. Jalan Sunyi. Selamat menikmati. Jalan sunyi. Sendiri ia melukis langit, membentangkan harapan pada sisa-sisa hujan dini hari. Sendiri ia menuliskan kata, merangkainya jadi puisi pada batang-batang pinus kering. Sendiri ia memetik gitar tua, menyelaraskan melodi sepi pada suara sumbang lirihnya. Tak ada kawan sejati yang dulu sejalan pemikiran tentang mimpi dan harapan. Tak ada lagi kawan berdebat tentang lukisan, tulisan, dan irama perubahan. Tak ada lagi kawan yang tulus mendengar jerit dan keluh kesah orang-orang di pinggiran. Kini ia sendiri cuma mengisi perubahan dengan kenisbian janji setia. Gedung-gedung megah di sana telah menelan kawan seperjuangannya, menghanyutkan harapan perubahan. Sementara ia tetap bersetia pada mimpi dalam kesendiriannya yang sederhana. Sementara ia dalam kesendiriannya yang sederhana memilih jalan sunyi untuk kembali. Sementara ia memilih jalan sunyi untuk kembali pada nurani yang tak pernah mati. Tuhan, beri Bapak sedikit rezeki lebih, agar aku bisa mendaftar sekolah besok pagi. Amin.
Juli 2005. Nirwana. Bapak, jika di telapak kaki ibu ada surga, maka di matamu kulihat ada nirwana. 2012. Kebersamaan ini, Franz, adalah angin tanpa pepohonan. Hembusnya tak sebabkan suara, namun dinginnya menggigit tulang. Adalah cermin retak di mana kau ajarkan aku menatap bayangan sendiri. Adalah kamar tanpa pintu, jendela dan sebentuk lubang, buatku mengintip di dalamnya. Lalu, untuk apa? Ketintang 1998. Nelangsa. Dadaku terbelah, asa-asa membuncah. Semburat di merah senja, senja yang tak lagi sama. Entah dari masa yang mana, kesunyianmu hadir di jiwa, membekapku sedemikian rupa. Kedirianku membeku, cenderung membatu. Pertemuan yang menggelisahkan, rindu yang terus menggelinjang. Hatimu dan hatiku tak sedikit pun bisa diam. Waktu teriris bisunya tabu, ruang menggenggam gerak, dan jarak menjadi lintasan dendam. Hanya di tepian batinku, aku mendekapmu. 5 April 2017. Pada Nimas. Kita hanya pelakon, Nimas. Pelakon yang tak bisa memilih naskahnya sendiri. Kemudian waktu berpacu untuk mencederai hati kita. Sebelum senyum yang saling kita lemparkan sempat berpagu. Sekarang masih adakah jarak dan waktu yang dulu ingin kita abai? Ya, jarak dan waktu yang menjebak kita di antaranya. Hampir saja kita menyerah pada situasi yang rumit ini. Ketika tiba kau, Kumang, jangan putuskan doa kita, Nimas. Aku melenguh tanpa keluh, tanpa peluh. Puisi yang kedua, untukmu yang tetap melawan, membayangkanmu di sunyi waktuku adalah daun-daun gugur tanpa daya, untuk kemudian resah tergeletak di tanah. Mengenangkanmu di sudut ruang hatiku adalah pohon meranggas di pancaroba, mencoba bertahan tegak
menantang langit, mengingatkanmu di kelam mimpiku adalah tetes-tetes embun di pagi buta, dalam sekejap lenyap oleh matahari atau bumi. Menyebutkanmu di kudus doa-doaku adalah harap yang tak pernah putus tentang perjalananmu yang tak kunjung padam. Jogja, Agustus 2010. Terima kasih. Perjalanan ini, Win. Aku mengembara di seluruh penjuru mata angin setelah kau ucapkan bismillah untukku. Ke selatan kutemui air bah menggulung luluh lantakkan perahu pengharapanku. Ke barat kulalui jalan panjang berkerikil tajam dan berliku mengoyak kaki-kaki mimpiku. Ke utara kudapati batu-batu magma hangus membakar tanpa sisa sabar ikhtiarku. Ke timur kujumpai pedang-pedang bermata dua menusuk dari depan, menikam dari belakang, mencapi-capi nuraniku. Ke tenggara, ke timur laut, barat daya dan barat laut, tetap tak kudapatkan tanda hening dan damai. Tak kudapatkan makna dari doa-doa yang kau lantunkan senantiasa di setiap langkah perjalananku. Perjalanan ini, Win, selalu membuatku merindu dan ingin ku akhiri tepat di pusat hatimu. Yogyakarta, Juni 2012. Melipat mimpi. Diam-diam, ya, diam-diam dilipatnya kembali mimpi-mimpi yang didapatkannya semalam. Kemudian pandang matanya berpendar, menguasai setiap sudut ruang di mana dia berada. Seolah takut ada yang memergokinya menyimpan mimpi-mimpi. Bahkan cahaya matahari pun tak dibiarkannya mengintip melalui jendela bambu pada ruang di mana lipatan mimpi-mimpi disembunyikannya. Perlahan dihempaskan tubuhnya di bangku yang menjelang renta, menunggu mendung kembali datang menyertakan hujan yang ia sendiri tak tahu waktu itu kan tiba. Diam-diam, ya, diam-diam perempuan itu merindukan hujan yang tajam rintiknya, hanya sekedar ingin menitipkan mimpi-mimpi yang telah dilipatnya. 31 Oktober 2016. Gua Garba. Rahimku sunyi.
mengelupas perih darah dinanti, berkesiap lirih. Selepas senja, denting kecapi marakkan sendiri. Di mana luka? Menghujam jantung, menusuk sanubari, menyatu darah, menggumpal asa. Gemerisik doa, lamat disenandungkan, sunyi, tak lagi sendiri. Tapi luka terselip di mana? 12.05.2018. Kertas sejarah. Sesobek sejarah. Sesobek kertas koran, bekas bungkus kacang, dibuang begitu rupa oleh lelaki yang baru saja keluar dari tempat hiburan. Dipungut anak lelaki kecil penyemir sepatu di dekat pintu masuk, mencoba membaca tulisannya meskipun dengan mengeja. Anak lelaki kecil penyemir sepatu di pintu masuk tempat hiburan baru saja belajar membaca di sebuah rumah singgah. Tulisan di koran bekas, bungkus kacang yang dibuang, kabar tentang tragedi berdarah atas kakak-kakak mahasiswa yang punya mimpi untuk negerinya. Sesobek kertas koran bekas, bungkus kacang yang dibuang disimpan begitu saja dalam sakunya. Untuk sementara dia menyemir sepatu-sepatu langganannya. Sesobek kertas koran bekas, bungkus kacang yang dibuang, dan kini ada dalam saku celana. Anak lelaki kecil penyemir sepatu membawa cerita luka sejarah. Sesobek kertas koran bekas, bungkus kacang dalam saku, celana anak penyemir sepatu entah sampai kapan hanya akan jadi sobekan sejarah. Jogja, Mei 2011. Rindu pohon, aku mengenangmu sahabat. Dalam setiap nafas dan langkah hidupku, bayangan masa kecil kita berdua di kampung halaman kita. Selang waktu kini, aku pulang pada kerinduan itu. Padamu, kampung halaman juga tempat bermain kita. Aku berharap bisa menemukan dirimu
atau paling tidak serpihan kenangan kita di pinggir hutan kecil seberang kampung. Pada sebuah pohon jati besar tua. Waktu lama berlalu. Lama berlalu, sahabat. Bahkan sampai di jalan ini pun tak jua ku temu tanda. Ku reka-reka ingatan, menyisir kenangan-kenangan. Hutan telah hilang, pohon kita telah lenyap. Sahabat, atas nama pembangunan, tak lagi bisa kutemui masa lalu, tak bisa kurangkai nostalgia, apalagi kamu. Sesalku tiada putus, mengingat persahabatan kita ternoda oleh sengketa, tatkala kita berebut pohon jati itu. Kau menangis, aku mendengus marah. Kita sama-sama inginkan pohon itu sebagai tempat bermain yang nyaman. Tapi kini, tanpa kita perebutkan, pohon itu telah hilang, lenyap bersama pohon-pohon lain, bersama dirimu dan kenangan kita. Yogya 2011. Dalam sunyi. Sesungguhnya masih ingin ku dengar kisah-kisah yang deras mengalir dari keteduhan matamu. Sesungguhnya masih ingin ku bacai kisah-kisah yang berlompatan dari kesejukan senyummu. Kisah tentang apa saja? Kisah-kisah yang tumbuh dari kesunyian, kisah-kisah yang kau rangkum dari hingar kenyataan, kisah-kisah yang kau pungut dari arus debu jalanan berbatu, kisah-kisah yang kau sesap dari ranum gelisah gunung, kisah-kisah yang kau tiriskan dari riak gelombang lautan, kisah-kisah yang terselip di antara liukan ranting dan tarian padi. Kisah-kisah yang tertanam mempurba di relief-relief prasasti. Kisah-kisah yang bahkan meniti dari keringatmu sendiri. Kisah-kisah yang membiru lebam dan tetes air mata. Kisah-kisah tentang kesepian dan penantian. Kisah-kisah tentang percaya dan bahagia. Kisah-kisah yang menggenggam kebersamaan kasih. Bukan. Kisah-kisah itu kudapati dalam perjalananku bersama Tuhan. Bisikmu lirih di telingaku yang sedang riuh. Tak ada ngilu, tak ada pilu, tak sendiri, tak menyendiri. Bisikmu datar saja. 17 Maret 2018. Terima kasih. Demikian tadi penampilan karya puisi Menik Siti bersama wanita pendopo dalam.